Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Fitri Ramadhani, NIM 22303, saya dari kelas D RMIK. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur aplikasi pelayanan puskesmas atau SIMPUS. Di sini saya memilih pasien rawat jalan. Nah, yang harus pertama kali kita lakukan terhadap aplikasi SIMPUS ini, kita login menggunakan username dan password. Setelah login, masuk ke level pengguna. Setelah level pengguna, kita pergi ke tambahkan data pengguna. Data pengguna itu kita di sini bertugas sebagai kepegawaian. Setelah data-data tersebut diinput atau diisi, save data. Nah, di sini ada pemberian hak akses kepegawaian. Pemberian hak akses kepegawaian itu seperti data dokter, data master, dan lain sebagainya. Kemudian kita logout dan login ke akun kepegawaian untuk melihat apakah hak akses tersebut sudah berfungsi sebagai kepegawaian. Kemudian logout, setelah logout, login menggunakan akun RMIK 2020 kelas D. Setelah itu, klik level pengguna. Kemudian level pengguna itu input data RMIK. Setelah menginput data RMIK, kemudian di situ ada pemberian hak akses RMIK. Pemberian hak akses RMIK itu seperti data diagnosa, data tindakan, dan lain sebagainya. Tapi yang saya tahu itu cuma data diagnosa dan data tindakannya. Kemudian kita logout. Setelah logout, login menggunakan akun RMIK. Nah, di sini saya sebagai petugas RMIK. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengisi data diagnosa. Data diagnosa sesuai dengan ICD 10. Setelah input data diagnosa berhasil, kemudian save. Setelah berhasil di-save, kemudian data tindakan. Data tindakan itu berada di ICD 9. Ya, kemudian setelah berhasil input data tindakan, lalu kita save. Nah, di sini ada data operasi. Data operasi misalnya si pasien sudah dioperasi, ya harus diisi data operasi. Ya, setelah data operasi berhasil diinput, lalu kita save. Selanjutnya di sini saya sebagai petugas kepegawaian. Nah, yang pertama yang harus dilakukan sebagai petugas kepegawaian yaitu menginput data kepegawaian atau data pegawai. Data pegawai itu seperti apa? Seperti data dokter atau petugas-petugas lainnya yang bekerja, misalnya seorang farmasi, seorang RMIK, seorang dokter, dan lain sebagainya. Kemudian save. Nah, di sini ada data master, kemudian input data master. Setelah berhasil menginput data master, save. Jangan lupa di save. Kemudian input data jabatan. Setelah menginput data jabatan, klik lagi save. Simpan. Nah, di sini ada input data bidang. Input data bidang itu seperti misalnya poli umum, poli bedah, poli gigi, dan lain sebagainya. Kemudian save.
Nah, di sini ada input data dokter. Input data dokter itu seperti misalnya siapa dokter yang bisa menangani si pasien tersebut. Kemudian save. Setelah berhasil di save, kemudian di sini ada input jadwal data dokter. Misal si dokter Fitri, dia itu jadwalnya kapan. Nah, ya, kemudian save. Nah, di sini saya sebagai petugas farmasi. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu login menggunakan akun farmasi. Setelah itu input data obat. Data obat itu seperti amosilin, paracetamol, dan lain-lainnya. Kemudian isi data supplier. Data supplier itu seperti tempat kita misalnya di situ misalnya PT Mandiri Jaya, di situ kita mengambil stok obatnya. Kemudian save. Nah, di sini ada stok obat, misalnya amosilin 100 papan, aspirin 50 tablet, begitu. Mungkin begitu. Kemudian save. Setelah itu input data pengadaan obat. Setelah input data pengadaan obat itu berhasil, kemudian save. Nah, yang ini ada input data pengeluaran obat. Pengeluaran obat misalnya amosilin itu keluarnya 500 papan. Paracetamol 200 papan misalnya begitu. Kemudian save. Setelah itu pasien melakukan pembayaran. Nah, di sini pasien melakukan pembayaran setelah data-datanya itu berhasil diinput oleh petugas kepegawaian, petugas RMIK, dan petugas farmasi. Setelah pasien melakukan pembayaran baik itu BPJS atau umum, kemudian selesai, pasien pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.